Presiden Joko Widodo mengungkapkan isi pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Jokowi menyebut pertemuan itu membahas soal politik. Usai meresmikan jalan tol Bengkulu Taba Penanjung, Presiden Jokowi menjelaskan soal isi pertemuannya dengan Surya Paloh di Istana Kepresidenan Senin 17 Juli lalu. Meski demikian, Jokowi enggan merinci soal bahasan politik dalam pertemuan. Sebelumnya, Surya Paloh mengatakan dalam pertemuan itu Jokowi sempat membahas politik dan Pilpres 2024. Pertemuan dengan Pak Surya Paloh, ya pertemuan biasa. Kita kan sering ketemu, berbicara, ya, bicara wajar. Masa mau tahu semuanya? Ya, ada berbicara masalah yang berkaitan dengan kepemerintahan, ada yang berbicara masalah yang berkaitan dengan politik, ada yang berkaitan dengan 2024. Tapi kan nggak bisa saya sebut satu persatu secara detail. Enak banget. Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi menjadi Menkominfo sehingga jatah Nasdem berkurang di kabinet. Tepat setelah pelantikan, Jokowi Paloh bertemu membahas banyak hal termasuk pemilu. Apa makna penting pertemuan itu? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat. Adalah dikit-dikit. Nggak ada masalah itu. Presiden Joko Widodo mereshuffle posisi Menkominfo ditempati Budi Aris Setiadi yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Relawan Projo. Artinya, kursi yang ditinggalkan mantan Menkominfo Joni Plate tidak lagi jadi milik Nasdem. Tampak kebetulan sehari sebelum reshuffle, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengkritik revolusi mental Jokowi. Dan sore hari setelah reshuffle dilakukan, ada pertemuan empat mata antara Jokowi dan Surya Paloh di Istana. Ada apa? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Kerja cepat jadi pesan Presiden pada Budi Aris Setiadi setelah dilantik menjadi Menkominfo baru menggantikan mantan Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate yang jadi terdakwa korupsi BTS Kominfo. Itu juga yang jadi jawaban Jokowi saat ditanya mengapa bukan menteri dari Nasdem yang gantikan Plate. Kurang dari 1,5 tahun waktu tersisa, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Projo ini didorong untuk menuntaskan proyek BTS Kominfo sebagai salah satu prioritas. Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat. Penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Menkominfo pun berjanji tancap gas lakukan perintah Presiden. Ya, kami sejak pagi tadi sudah melakukan koordinasi rapat-rapat dengan seluruh pejabat di Kementerian Kominfo untuk mengidentifikasi masalah-masalah strategis, terutama penugasan yang diberikan oleh Pak Presiden Joko Widodo, khususnya mengenai penuntasan atau perwujudan penyelesaian pengadaan BTS yang ada di seluruh Indonesia. Yang menarik, tampak seperti kebetulan setelah reshuffle dilakukan, sore harinya Presiden Jokowi dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bertemu di Istana. Pertemuan empat mata itu berlangsung 1 jam menurut informasi yang kami himpun dari sejumlah petinggi Nasdem.
Surya Paloh menyebut pertemuan empat mata itu berlangsung hangat membahas banyak hal. Paloh bercerita sebelum reshuffle dirinya diajak komunikasi dengan Jokowi dan tak masalah kursi di kabinet berkurang. Paloh pun membocorkan saat bertemu Jokowi bertanya soal sosok bacawa pres pendamping Anies. Paloh pun bercerita keduanya sempat santai membahas kritikan Paloh soal revolusi mental. Nah, Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya nih? Saya bilang saya belum mikirin itu. Yang saya tahu itu Pak Anies itu. Barangkali yang putusnya. Ada obrolan dulu nggak Pak? Sebelum reshuffle itu ada obrolan dulu nggak Pak? Ada lah dikit-dikit. Tidak ada masalah ya Pak? Nggak ada masalah itu. Untuk Bapak yang menyinggung soal revolusi mental itu Pak Jokowi ada komentar nggak Pak? Ada. Saya sedang tunggu-tunggu Bang Surya ngomong apa lagi nih. Nasdem menyebut pertemuan Jokowi punya pesan mendalam, silaturahmi tetap terajut meskipun beda sikap di Pilpres nanti. Nasdem pun menjamin dua menteri Nasdem yang tersisa di kabinet tetap bekerja maksimal di pemerintahan Jokowi. Saya kira pesan yang paling dalam adalah silaturahmi sebuah keniscayaan. Siapapun kita, apapun posisi kita di bangsa ini, kita harus bersilaturahmi satu dan yang lain. Ya, yang pertama, baik Ibu Siti maupun Pak SEL bekerja seperti biasa. Komitmen kebangsaan kita terhadap kabinet ini, tadi Pak Burhan sudah mengatakan soft landing, yang kita bicarakan dengan perubahan untuk persatuan itu adalah 2024 ke depan. Kalau yang sekarang, Friska bisa lihat bagaimana alotnya pembahasan RUU Kesehatan. Kita tetap bersama partai koalisi. Itu baru minggu lalu kejadiannya. Jadi ini harus jeli melihat bahwa kontrak kami dengan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin 2024 dan kami akan selesaikan itu dengan penuh tanggung jawab. Sementara pengamat menilai pertemuan Jokowi Paloh menjadi pertemuan mahal karena mampu mencairkan kebekuan sejak Nasdem memutuskan berbeda haluan di pemilihan presiden 2024. Saya sebut mahal karena dalam beberapa bulan terakhir ini ada jarak, kemudian terlihat sekali keduanya itu kayak semacam melepas kangen. Ya. Coba lihat tuh. Suasana atau wajah Bang Surya itu ketika membicarakan pertemuan kemarin itu kan berbinar-binar gitu ya. Jadi itu sesuatu yang menunjukkan pertemuan kemarin itu lepas dari soal politik, itu mampu mencairkan suasana yang membeku dalam beberapa bulan terakhir. Nah pertanyaannya, apakah hanya sekedar kangen-kangenan? Saya tidak yakin. Kenapa nggak yakinnya? Apa yang lebih dari itu? Ya tentu ada ini, Driska. Tentu ada pembicaraan politik, termasuk 2024 ya. Pertama tentu harus bagaimanapun ada menteri Nasdem yang digantikan bukan berasal dari menteri yang berlatar belakang Nasdem. Ya. Perombakan kabinet jadi hak prerogatif presiden. Tapi yang harus dijamin jangan sampai reshuffle kabinet hanya sekadar bagi-bagi porsi kursi, tapi menjamin akselerasi kinerja jelang masa pemerintahan berganti. Rizka Clarissa, Anggi Mendarwan, Kompas TV, Jakarta. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya menyebut ada oknum Polri yang terlibat dalam kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPU. Kini yang bersangkutan tengah diselidiki Divisi Propam Polri. Usai jeda di Kompas Malam.